Tangsel 24 jam hari ini. Suasana pandemi yang kini masih melanda tidak menyurutkan rasa syukur pasangan Angel Eva Christine dan Azhar Ate atas 1 tahun kelahiran si buah hati Nyimas Khadijah Namora. Acara syukuran sendiri digelar dengan konsep drive-thru bertema jumputan. Sejumlah tamu undangan secara bergantian menuju lokasi acara syukuran atas 1 tahun kelahiran Nyimas Khadijah Namora atau Amora, sementara si tuan rumah Angel dan Azhar menunggu di tangga pintu rumah untuk menyambut tamu dan berbincang dengan posisi tamu berada di dalam mobil. Usai memberikan ucapan selamat dan mendoakan atas kelahiran Amora, tamu meninggalkan lokasi acara syukuran. Acara syukuran sendiri digelar berkonsep drive-thru. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah kerumunan yang memungkinkan tersebarnya COVID-19. Diketahui syukuran berkonsep drive-thru ini baru pertama kali diselenggarakan di kota Palembang. Angel mengatakan si buah hati Amora lahir saat sedang pandemi sehingga saat kelahiran tidak bisa syukuran karena kondisinya tidak kondusif. Namun pihaknya mencari solusi lain dengan menggelar syukuran namun tetap aman sehingga diselenggarakan konsep drive-thru. Selain itu, sambung penggagas jejak Aisyah, momen syukuran juga bertema kain khas tradisional Sumatera Selatan, jumputan. Pihaknya menyiapkan souvenir berupa jumputan kepada tamu yang datang, bahkan kue dalam syukuran juga bertema jumputan. Ya, konsep hari ini tuh drive-thru. Kenapa? Karena sebenarnya Namora ini bayi pandemi ya. Jadi dia lahir di pandemi, terus kita mau buat hari itu akikah, syukuran juga nggak bisa karena memang kondisinya waktu itu benar-benar nggak kondusif. Tapi menurut saya momen itu nggak bisa diulang, Mas. Jadi syukuran di 1 tahun ini saya pengen memberikan momen tersendiri buat anak saya. Dan saya pikir-pikir win-win solusinya gimana ya gitu. Akhirnya tercetuslah saya kepikiran konsep drive-thru aja gitu, dimana kita bersilaturahmi di outdoor ya. Kalau di outdoor kan tidak tergantung kapasitas gedung gitu. Di outdoor tetap aman, kemudian yang kedua tidak turun dari mobil, jadi tetap aman untuk kami dan untuk si tamu juga gitu. Kalau konsepnya jumputan, kenapa? Karena saya pengen banget menanamkan dari kecil ke anak saya dari mana dia berasal, yaitu dari Palembang. Dan saya pengen banget anak saya juga dari kecil tahu menghargai dan mengapresiasi pengrajin Palembang yang membuat kain khas Palembang itu dengan menggunakan tangan-tangannya gitu. Jadi nilai-nilai itu yang pengen saya tanamkan dari anak saya sejak dia kecil. Reporter dan juru kamera Trisno Rusli, Palfres.com. Pemirsa, anggota Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil mengungkap kasus jambret di Jakabaring Sabtu malam kemarin. Pelaku berhasil ditangkap setelah identitas terekam kamera pengintai di lokasi kejadian. Pria bernama Fikri Ramadan ini harus pasrah saat ditangkap anggota Satreskrim Polrestabes Palembang di rumahnya kemarin. Pemuda berusia 23 tahun ini ditangkap karena diduga sudah melakukan aksi jambret dengan korban Putri Naila Padilla di Jalan Anggrek, Kelurahan 15 Ulu, Jakabaring Sabtu malam kemarin. Penangkapan pelaku setelah identitasnya berhasil diungkap anggota melalui kamera pengintai yang berada di lokasi kejadian. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra melalui Kasat Reskrim Kompol Tri Wahyudi mengatakan pengungkapan kasus ini setelah mempelajari hasil rekaman CCTV di lokasi kejadian. Selanjutnya anggota memburu dan menangkap pelaku saat berada di rumah. Dirinya menjelaskan pelaku melakukan aksi tidak sendirian, melainkan bersama temannya yang sudah tertangkap terlebih dahulu. Untuk modusnya sendiri, pelaku mengikuti korban Putri Naila Padilla yang saat kejadian berjalan kaki hendak menuju rumah neneknya yang tidak jauh dari rumah korban. Selanjutnya pelaku yang mengendarai sepeda motor menarik tas korban. Kita amankan SK atas nama Fikri. Mereka ini berdua dengan kawan yang terlebih dahulu. Pertama korban ini lagi mau ke rumah neneknya, tiba-tiba dari arah belakang ada mereka berdua ini dengan menggunakan motor, lalu mengambil HP dari korban, sehingga korban pada saat itu langsung tergelincir ya, motornya jatuh dan si pelaku berdua melarikan diri. Alhamdulillah pertama kita kawannya sudah kita amankan, yang sekarang yang satunya lagi karena mereka berdua melakukan aksinya penjamretan tersebut. Bang DPO berarti sering kali dia melakukan aksi ini, Bang? Betul sekali, ini
maksudnya DPO kan karena pertama kawannya sudah kita berkas, sudah kita tahan terlebih dahulu, sehingga terbitlah DPO kawannya kan, jadi kita amankan. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com. Petugas rutan kelas 2B Prabu Muli membagikan sembako dan donor darah. Bakti sosial ini digelar untuk memperingati Hari Dharma Karya Dika. Petugas rumah tahanan kelas 2B Prabu Muli secara serentak menyerahkan 20 paket sembako dan donor darah. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperingati Hari Dharma Karya Dika tahun 2021. Kepala Rutan Prabu Muli David Rosehan mengatakan penyerahan sembako dilakukan serentak di Indonesia. Khusus Rutan Prabu Muli sendiri menyerahkan 20 paket sembako kepada warga terdampak COVID-19 yang tinggal di sekitar rutan. Selain itu, pihaknya juga menyelenggarakan bakti sosial yang diikuti oleh seluruh pegawai Rutan Prabu Muli. Dia menjelaskan bakti sosial ini merupakan program dari Kemenkumham Republik Indonesia sebagai bentuk empati untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Jadi pada hari ini kami melaksanakan salah satu rangkaian kegiatan memperingati Hari Dharma Karya Dika tahun 2021 yang dimulai tadi pembagian sembako. Dari kita melakukan pembagian sembako secara serentak dan ini telah kita laksanakan dan dilanjutkan dengan donor darah. Ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Kumham berbagi yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ada berapa banyak sembako yang kita bagikan tadi? Alhamdulillah pada hari ini kita bagikan 20 paket sembako yang kita bagikan kepada berhak menerima. Reporter dan juru kamera Andre, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Hujan deras yang terjadi akhir pekan kemarin membuat air sungai Aik Keruh meluap. Akibatnya ratusan hektar sawah, rumah, dan jembatan gantung di Kecamatan Pesema Air Keruh putus disapu banjir bandang. Beginilah kondisi sejumlah desa setelah disapu banjir bandang di Kecamatan Pesema Air Keruh, Kabupaten 4 Lawang. Banjir yang datang secara tiba-tiba ini diakibatkan luapan air sungai Aik Keruh. Akibat hujan deras di bagian hulu sepanjang hari di akhir pekan kemarin. Akibat banjir bandang ini, ratusan hektar sawah dan jagung yang ada di 13 desa rusak parah. Ribuan karung gabah yang disimpan hanyut, bahkan ada rumah di Desa Lawang Agung bergeser dan hancur disapu banjir. Selain itu, jembatan gantung yang ada di Desa Talang Padang putus diterjang air. Diketahui banjir yang masuk ke pemukiman warga mencapai 1 hingga 1,5 meter. Camat Pesema Air Keruh mengaku banjir bandang kali ini terbesar selama 30 tahun terakhir. Banjir kali ini benar-benar meluluhlantakan lahan pertanian serta infrastruktur yang ada. Saat ini personil BPBD 4 Lawang sudah turun ke Pesema Air Keruh untuk memantau perkembangan akibat banjir dan membantu warga membersihkan sisa-sisa banjir. Semalam setelah hujan seharian di Pesema Air Keruh telah terjadi banjir bandang. Banjir bandang ini termasuk yang terbesar selama 30 tahun terakhir. Akibat dari banjir tersebut, hampir seluruh desa yang ada di Paiker kena dampak banjir, terutama yang ada di Talang Padang maupun di Lawang Agung. Di Talang Padang banjir memutuskan jembatan gantung yang usianya baru 2 tahun. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Surgaiti, sampai jumpa.